Sobat Pintar, selamat datang di Future AP Live. Bertemu lagi dengan saya, Kak Korin, yaitu tentor bahasa Inggris kalian. Kali ini langsung aja yuk kita bahas satu persatu soal TO UTBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini. Nah, sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Kita langsung bahas yuk. Nah, kalau di nomor ini, pertanyaannya adalah what does burning the candle at both ends mean? Jadi maknanya adalah kita harus mencari makna dari burning the candle at both ends atau frasa yang ini. Nah, frasa ini kalau misalkan di dalam paragraf atau bacaan itu ada di kalimat yang terakhir, yaitu dari sini, the widespread practice of burning the candle at both ends in Western industrialist societies has created so much sleep deprivation that what is really abnormal sleepiness is now almost the norm. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan persebaran dari prakteknya burning the candle at both ends yang ada di masyarakat itu tuh udah memunculkan atau udah membuat adanya banyak banget orang yang kurang tidur dan sekarang itu malah menjadi hal yang lumrah, hal yang normal seperti itu. Nah, burning the candle at both ends, kalau misalkan kita bayangkan, kalau misalkan ada lilin, kita bakar nih dari kedua sisinya, both ends itu kan maksudnya dari kedua sisinya, dari atas sama bawah, berarti kan itu si lilin bakal cepet habis. Atau mungkin kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia bisa kita kayak, oh itu berarti kayak penghabisan kayak gitu, dari awal sampai akhir itu dibakar. Atau kalau misalkan di dalam paragraf tersebut itu kan mengarah ke activity atau aktivitas, apakah bekerja atau contohnya itu seperti itu. Nah, berarti kita langsung coba temukan makna atau definisi yang lebih sesuai, yang menggambarkan si burning the candle at both ends ini dan sesuai dengan konteks dalam passage atau bacaannya. Kita start dari opsi jawaban yang A lot of work to do or improvements to make. Banyak hal yang harus dikerjakan dan juga banyak hal yang harus ditingkatkan gitu. Kita harus membuat peningkatan yang banyak. Nah, cuman kalau misalkan di sini itu lebih mengarah ke berarti kan menggambarkan durasi yang kita perlukan itu panjang gitu. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata seperti a long way to go. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan di dalam opsi jawaban B, to warn people that they will not be an interesting person by working all the time. Ini berarti kan maksudnya adalah untuk memperingatin seseorang kalau misalkan kalian itu nggak bakal jadi orang yang menarik deh kalau misalkan apa sih namanya kerja aja terus. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu ada maknanya seperti all right and no play. Jadi lebih ke kerja aja terus tapi ada mengarah ke interesting person. Cuman kan kalau misalkan di dalam konteksnya itu nggak ada mengarah ke spesifik appearance atau personality diri seseorang seperti itu. Jadi kita langsung next di opsi jawaban yang C. Something that happens to you in the line of duty happens when you are doing your job. Atau kalau misalkan singkatnya, simpelnya kalau misalkan di dalam bahasa Inggris itu ada frasa in the line of duty. Atau kita lagi bekerja gitu, lagi menjalankan profesi kita. Itu tuh maksudnya yang di opsi jawaban C. Sekarang di opsi jawaban D, to work or do other things from early in the morning until late at night and so get very little rest. Berarti kita itu kayak udah kerja, udah mengerjakan sesuatu dari pagi banget sampai malam dan kita nggak ada istirahat.
Ini yang mengarah ke makna dari burning the candle itu tadi. Sekarang kita coba di opsi jawaban A. Something you say when you are talking about what is important or true in a situation. Atau misalkan di dalam bahasa Inggris itu bisa juga disebut kayak in the last or final analysis. Kita udah kayak kesimpulannya kayak gitu. Udah final, analisa final dari yang kita bicarakan. Jadi dari pertanyaan what does burning the candle at both ends mean? Opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. To work or do other things from early in the morning until late at night and to get very little rest. Jadi sama sekali nggak beristirahat. Gitu sobat. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk sekarang kita langsung aja bahas bareng. Nah, kalau misalkan di soal ini, itu yang diminta adalah we can rewrite the sentence. Jadi ada potongan kalimat as. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, berarti kita harus paraphrase kalimat yang diminta. Nah, kalau soal yang seperti ini, kita fokusnya di kalimat itu aja ya. Jadi jangan baca-baca kalimat-kalimat yang lain lagi, takutnya mempengaruhi. Nah, kalau paraphrase itu kuncinya adalah idenya itu yang kita gunakan itu harus sama. Ide yang di kalimat asli atau di kalimat awal ke kalimat yang baru atau bentuk kalimat yang baru itu idenya harus sama. Kuncinya di situ. Nah, untuk memahami kita coba baca dulu kalimat yang diminta itu yang mana. Nah, kalau kalimat yang diminta itu kan ada yang di sebelah sini yang sudah ditebalkan. Nah, di bagian sini, sleep deprivation also magnifies alcohol's effects on the body. Jadi, sleep deprivation atau kurang tidur itu juga meningkatkan atau memperbesar efek alkohol yang ada di tubuh, seperti itu. So, a fatigue person who drinks will become much more impaired than someone who is well rested. Jadi orang yang kelelahan, seorang yang lelah, kalau misalkan dia minum alkohol, itu malah jadi lebih terganggu tidurnya daripada orang yang beristirahat. Itu sobat. Maknanya seperti itu. Nah, cuman di sini kakak ada cara lain bagi sobat pintar di sini yang merasa kesulitan untuk memahami kalimat panjang. Jadi bisa kalian seperti gambarkan beberapa singkatan kata yang ada di kalimat tersebut. Contohnya seperti ini ya. Tadi kan sleep deprivation, kakak singkat sebagai SD di sini. Sleep deprivation also magnifies alcohol effects. Berarti kan alkohol efeknya itu dia meningkat atau membesar atau memperbesar efek dari alkohol. Ke siapa sih? Ke orang yang kelelahan. Tapi lebih ke siapa? Nah, orang kelelahan tadi kalau misalkan dia minum alkohol itu malah lebih terganggu, ya kan? Nah, tapi kalau orang yang beristirahat dengan baik itu nggak terganggu. Kuncinya di situ. Jadi kunci kalimatnya intinya seperti itu. Jadi dari memahami kalimat yang mungkin kata-katanya terlalu banyak, bisa kalian coba gambarkan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa coba mulai cocokkan di masing-masing opsi jawabannya. Di opsi jawabannya yang pertama, sleep deprived people will suffer more when they are taking a break from drinking alcohol. Maksudnya adalah sleep deprived people, berarti orang-orang yang kurang tidur, itu malah menderita kalau misalkan mereka nggak minum alkohol. Apakah seperti itu? Kurang tepat, sobat. Mereka akan malah menderita kurang tidurnya kalau misalkan mereka malah minum alkohol. Jadi kebalikan dari yang ada di dalam teks. Jadi untuk opsi jawaban A itu kurang tepat. Kita lanjut di opsi jawaban B. Alcohol is one of the causes that make people struggle with sleep deprivation. Jadi alkohol itu salah satu penyebab
yang menyebabkan orang itu menderita sleep deprivation. Nah, kalau misalkan di sini, ingat ya, kita fokusnya hanya mengganti apa yang ada di kalimat itu, oke? Padahal di kalimat itu nggak ada mengandung causes atau penyebab yang menyebutkan alkohol itu penyebab dari orang itu kesulitan, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam kalimat tersebut nggak ada yang langsung mengisyaratkan atau menyuratkan hal tersebut, opsi jawaban B ini kurang tepat. Opsi jawaban C, whether burnout people still grapple with their decision to drink or not, sleep deprivation will still affect them. Jadi intinya di opsi jawaban C itu sebenarnya kurang tidur itu bisa aja ngefek ke semua orang walaupun mereka masih bingung nih decision mereka mau minum apa enggak. Oke? Padahal di kalimat tersebut nggak ada mengarah ke dalam pengambilan keputusan bakal minum apa enggak, kayak gitu. Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat, nggak ada mengarah ke situ kalimatnya. Ingat ya, idenya harus sama di kalimat awal dan kalimat yang baru. Jadi untuk opsi jawaban C kurang tepat. Kita langsung lanjut di opsi jawaban D. Alcohol does not really affect to those tired people who are taking time off, but the ones who consume it do. Jadi maksudnya di opsi jawaban D, alkohol itu sebenarnya nggak terlalu ngefek ke orang-orang kelelahan yang taking time off. Taking time off itu maksudnya adalah beristirahat, maksudnya nggak kerja sama sekali, nggak berkegiatan. But the ones who consume it do. Tapi orang-orang yang minum alkohol itu bakal ngaruh seperti itu. Jadi untuk opsi jawaban D ini lebih serupa idenya sama yang kita dapatkan tadi. Jadi untuk opsi jawaban D bisa kita simpan. Kita buktikan di opsi jawaban E, most effective way in knowing the effects of alcohol on the body is by measuring the occurrence of sleep deprivation on someone. Nah, di kalimat awal itu nggak ada mengarah ke mengukur sleep deprivation dari seseorang, oke? Lebih fokusnya adalah alkoholnya itu tadi. Jadi untuk opsi jawaban E atau I itu kurang tepat. Jadi sobat, di nomor ini dengan pertanyaan we can rewrite the sentence, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D, yaitu alcohol does not really affect to those tired people who are taking time off, but the ones who consume it do. Segitu sobat. Sobat, itu tadi beberapa pembahasan dari soal-soal TO UTBK 2021 dari Aku Pintar. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa dipahami dengan baik dan juga bermanfaat nih di proses belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan terus ya kelanjutan pembahasannya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Bersama Aku Pintar. Download sekarang.